Yanti sama Gina gak bisa ngomong apa-apa. Mereka cuma nunjuk ke arah sebuah pohon besar sambil pelukan dan nangis. Mas Nano sontak ngeliat ke arah pohon besar itu. Tes. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kita kembali di segmen cerita horor pendaki, dimana cerita yang bakal kalian dengar sekarang adalah ceritanya Bang Heru. Tahu Bang Heru kan? Yang waktu itu cerita di channel gua juga tentang pendakian beliau ke Gunung Argopuro di tahun 1996. Yang beliau sempat terperosok masuk ke dalam sebuah goa misterius. Kalau kalian belum tahu, tonton di sini ya. Iya, jadi buat ceritanya Bang Heru kali ini, beliau pengen kalau gua yang ngebawain ceritanya. Jadi beliau ketiklah cerita ini, terus dikirim lewat email dan gua bawain lah sekarang. Di cerita ini, Bang Heru dan teman-temannya mendaki ke Gunung Raung di tahun 1995. Setahun sebelum pendakian beliau ke Gunung Argopuro. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu Gunung Raung itu kayak apa. Tapi buat yang belum tahu, Gunung Raung itu menurut gua adalah salah satu gunung yang punya jalur paling ekstrim. Jalur ke puncaknya aja nih, kira-kira cuma muat 2 kaki orang dewasa. Pas. Orang-orang sebut jalur itu jalur Shiratal Mustaqim. Ya, ibaratnya kita mau nyebrang ke surga. Oke, gak usah lama-lama. Penasaran kan sama apa sih yang Bang Heru dan teman-temannya alami di Gunung Raung itu? Tonton video ini terus. Oh ya, by the way, kalian suka sama kaos gue? 7 Summits of Indonesia. Merah putih di sini. Belakangnya lihat. Baju ini gue dapat dari Els Montana. Jadi bagi kalian yang pengen beli juga baju yang sama kayak yang gue pakai, cek info di deskripsi ya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Tahun 1995, Bang Heru dan teman-temannya berencana untuk mendaki ke Gunung Raung via Sumber Ringin. Tujuannya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, nama teman-temannya Bang Heru bakal gue samarin karena sebagian dari mereka ini ada yang menduduki jabatan penting di pemerintahan. Jadi ada 6 orang yang berangkat ke Gunung Raung itu. 3 cewek, 3 cowok. Bang Heru, Dedi, Mas Nano, Yanti, Gina, dan Nila. Gunung Raung itu punya 4 jalur pendakian. 3 jalur diantaranya ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu via Kali Baru, ini jalur yang paling favorit ya. Terus via Glenmore dan via Jambewangi. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mereka ini mendaki ke Gunung Raung itu via Sumber Ringin. Mereka berangkat menuju ke base camp Sumber Ringin itu dengan menggunakan bus dari Jember. Selama perjalanan di bus, mereka ya bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, sambil ngeliatin pemandangan yang bagus di sepanjang jalan. Ngeliat sawah-sawah, sungai, dan sebagainya. Waktu itu, perlengkapan pendakian mereka udah komplit banget. Mau gak mau harus komplit. Karena medan di Gunung Raung itu sangat ekstrim. Terutama pas mau ke puncaknya, yang terkenal dengan nama Puncak Sejati. Mereka harus melewatin jalur yang kanan dan kirinya itu jurang dengan kedalaman kurang lebih 500 meter, yaitu jalur Shiratal Mustaqim tadi. Kalau pendaki yang lewat situ nggak bawa tali atau perlengkapan panjat tebing lainnya, bisa jadi sangat berbahaya. Singkat cerita, sampailah mereka di desa Sumber Ringin. Di situ ada Wisma Pasanggerahan, bangunan tua zaman Belanda, base camp pendaki waktu itu. Ada kamar mandi juga dan ada warung. Mereka sampai di sana itu kalau nggak salah jam 11 siang. Perut udah lapar. Ditambah ngelihat bangunan Belanda yang kesannya itu angker banget, bikin mereka merinding. Padahal itu masih siang.
Akhirnya mereka mutusin buat makan siang di sebuah warung sederhana yang gak jauh dari base camp. Sehabis makan, mereka minta izin sama petugas perhutani buat mendaki. Oh iya, tahun itu belum ada yang namanya simaksi. Jadi mereka cukup isi buku tamu dan isi nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah semua urusan pendaftaran beres, mereka pun beli logistik di warung terdekat buat ngelengkapin kalau ada yang kurang. Habis itu mereka packing ulang tuh barang-barang. Siang menuju sore, di situ udaranya sejuk banget. Sampai pada akhirnya mereka tidur. Bangun-bangun, ternyata udah azan maghrib. Sontak Bang Heru ngebangunin teman-teman yang lain buat sholat. Setelah sholat, mereka pun masak air, bikin kopi, teh, dan lain-lain. Di sini, Yanti pergi ke kamar mandi. Pas mereka semua lagi sibuk sama urusannya masing-masing, tiba-tiba, Tolong, saya nggak mau ikut. mereka dikagetin sama teriakannya Yanti yang kenceng banget dari kamar mandi. Ada apa? Bang Heru ngeliat mukanya Yanti pas abis dari kamar mandi itu pucet pasi. Kata Yanti, pas dia di kamar mandi, ada sosok tentara Belanda tua yang mau ngajak dia jalan-jalan. Akhirnya Yanti pun ditenangin sama Mas Nano. Mas Nano ini adalah orang yang sangat peka sama hal-hal yang begituan. Mas Nano bilang, udah gak apa-apa, santai aja. Opa-opa itu kayaknya pengen kenalan sama kamu ya. Yanti di situ langsung pasang muka cemberut dan kesel sama Mas Nano. Gak lama kemudian, tiba-tiba Dedi ngeluh perutnya sakit, semacam kram gitu. Sontak teman-teman yang lain kaget dan langsung ngasih dia pertolongan. Lalu setelah itu nyuruh si Dedi ini buat istirahat. Sejam kemudian, giliran Nila yang perutnya sakit. Ternyata si Nila ini baru aja datang bulan. Melihat kondisi mereka berdua ini yang gak memungkinkan, akhirnya Bang Heru nyuruh mereka buat stay aja di base camp. Jangan ikut naik. Mungkin mereka berdua ini kecapean karena habis mendaki 3 gunung beberapa waktu yang lalu. Jadi sebelum mendaki ke Gunung Raung ini, mereka sempat mendaki ke Semeru, ke Arjuno, dan ke Welirang. Tengah malamnya, Bang Heru kebelet, pengen buang air kecil. Jalanlah dia ke kamar mandi itu. Namun, tiba-tiba, bulu langsung berdiri di depan kamar mandi itu. Dia ngeliat, samar-samar ada sosok wanita berbaju putih. Karena masih ngantuk, dia kucek-kucek mata kan. Terus ngeliat lagi, malah makin jelas. Itu adalah sosok wanita Belanda, cantik. Matanya biru, rambutnya pirang sebahu, pakai topi lebar, dan sepatu boot hitam. Dia juga pakai blus terusan warna putih selutut. Noni Belanda itu senyum sama Bang Heru dan ngulurin tangannya seolah-olah tuh pengen ngajak Bang Heru ikut. Lalu sosok Noni itu ngomong pakai bahasa Belanda. Gak lama kemudian, tiba-tiba datang lagi. Kali ini sosok seperti putri kerajaan yang gak kalah cantik, berpakaian kayak putri keraton. Dan sosok ini ngusir si Noni Belanda itu. Sosok ini terus ngomong, tapi gak ngerti ngomong apa. Bang Heru cuman bengong aja. Beberapa saat kemudian muncul lagi seorang bapak-bapak tua pergi ke kamar mandi itu, dan 2 sosok wanita itu menghilang di balik tembok. Bapak-bapak itu umurnya kira-kira 60 tahunan. Dia cuma senyum-senyum aja. Ini sih kayaknya manusia ya. Rupanya bapak itu juga ngelihat kejadian yang barusan. Bapak itu bilang, waduh mas, saya baru lihat nih, seumur hidup saya ada anak manusia diperebutkan oleh makhluk astral yang cantik dari alam gaib. Seketika Bang Heru langsung keluar keringet dingin dan merinding. Akhirnya Bang Heru pun balik tidur. Dan alhamdulillah malam itu bisa tidur nyenyak, gak ada gangguan sama sekali. Besok paginya mereka bangun, mandi, sarapan, dan nyiapin segala sesuatunya. Gak lupa mereka doa dulu sebelum mulai pendakian. Yang pergi mendaki itu Bang Heru, Mas Nano, Gina, dan Yanti.
Sedangkan Dedi dan Nila disuruh istirahat di base camp karena kondisi mereka berdua masih nggak memungkinkan buat naik. Formasi barisan adalah Bang Heru jadi leader, diikutin sama yang lain, dan Mas Nano paling belakang jadi sweeper. Perjalanan dari base camp ke pos 1 pondok motor memakan waktu dengan jalan kaki itu kurang lebih sekitar 2 jam. Ngelewatin jalan landai, perkebunan warga, dan hutan lebat. Waktu itu belum ada ojek ya, kalau sekarang kan udah ada ojek nih, mungkin bisa lebih cepat dari itu. Mereka sampai di pos pondok motor itu sekitar jam 12 siang. Dan mereka pun istirahat sebentar di situ, sekalian makan siang, kira-kira 1 jaman lah. Habis istirahat makan, mereka pun melanjutin perjalanan ke pos 2, Pondok Sumur, yang makan waktu kurang lebih 2 jam. Sampai di pos 2 itu, mereka istirahat lagi, ngerokok-ngerokok dulu lah 2 batang. Habis itu lanjut lagi ke pos 3, Pos Tonyok. Makan waktu kurang lebih hampir sama, yaitu sekitar 2 jam. Istirahat sebentar di situ sekitar 10 menitan, dan habis itu lanjut lagi jalan ke pos 4. Sampai pos 3 itu belum ada kejadian apa-apa, masih aman. Lanjut ke pos 4 Pondok Demit, masih aman. Tapi pas mereka sampai di pos 5 Pondok Mayit, di situ dimulai, ya kalian tahu lah. Mereka sampai di pos Pondok Mayit itu sekitar jam 6 kurang. Kalau nggak salah udah masuk waktu maghrib. Selama di pos Mayit itu, Gina dan Yanti menunjukkan gelagat yang aneh. Bang Heru bilang dalam hati, gak biasanya nih 2 cewek cantik, manis dan tangguh ini kok kayak bukan anak mapalan. Tingkahnya kayak ketakutan gitu. Padahal udah sering mendaki gunung mana aja. Tapi ya udahlah, mereka pun ngedirin tenda dan bagi-bagi tugas. Yanti dan Gina nyiapin makan malam. Bang Heru sama Mas Nano ngedirin tenda dan nyari kayu-kayu patahan ranting pohon di sekitaran buat bikin api unggun. Mereka ini cuman bawa 1 tenda dan sebuah flysheet buat menaungi tenda itu atau bikin teras. Emang suasana di pos Pondok Mayit itu bener-bener bikin merinding. Hutannya lebat banget di situ. Tapi Bang Heru mikir, udahlah, kalau kita nggak ganggu mereka kan mereka nggak bakal ganggu kita. Rupanya Mas Nano ini dia kayak bisa ngebaca kekhawatirannya Bang Heru, Yanti dan Gina. Dia di situ cuma senyum-senyum aja. Mas Nano ini lagi di ujung hutan, lagi nyari-nyari kayu. Nah, Bang Heru melihat kalau Mas Nano ini seolah-olah kayak lagi ngomong sama suatu sosok yang gak kelihatan. Malam itu mereka makan nikmat banget. Yanti dan Gina masak sayur sop, sosis, telur. Benar-benar nikmat makan di tengah-tengah kegelapan dan hutan yang lebat kayak gitu. Namun, kenikmatan itu harus sirna ketika mereka dengar suara-suara serigala melolong dari kejauhan dan suara burung hantu yang secara instan ngebikin mereka merinding. Malam itu mereka ngobrol ngalor ngidul tentang pendakian dan yang lain-lain sambil ngopi ngerokok-rokok di depan api unggun. Gak terasa, malam semakin larut dan mereka mulai ngantuk. Yanti dan Gina masuk duluan ke dalam tenda. Bang Heru tidur di atas matras di depan pintu tenda. Sedangkan Mas Nano gak tahu apa yang lagi dipikirin sama dia. Dia cuma rebahan di atas matras, pakai sleeping bag, ngerokok, dan matanya itu kayak lagi merhatiin hutan lebat yang ada di depan dia. Bang Heru, Yanti, dan Gina tidur lelap malam itu. Gak tahu dengan Mas Nano. Tengah malam, mereka semua kebangun karena tiba-tiba hujan turun deras. Sontak mereka langsung ngeberesin peralatan yang ada di luar tenda supaya gak kena air. Setelah selesai ngeberesin peralatan, gak lama kemudian, hujan yang tadinya deras berubah jadi gerimis. Pas Bang Heru dan Mas Nano mau masuk ke dalam tenda, tiba-tiba Yanti dan Gina bilang kalau mereka berdua pengen buang air kecil. Tapi kok muka mereka ini kayak yang ketakutan gitu. Pada akhirnya Bang Heru nemenin lah mereka berdua ini buang air kecil. Mereka pergi tuh ke salah satu rimbunan semak-semak. Udah kan tuh, Yanti sama Gina buang air. Bang Heru ngebelakangin mereka
buat jaga-jaga sambil merokok. Tiba-tiba, bets. Sekilas dia ngeliat ada bayangan hitam, tinggi gede melintas di hadapan dia dengan bau anyir dan bau yang busuk banget. Tapi di situ dia berusaha buat positive thinking. Dia mikirnya mungkin itu pengaruh air hujan kena senter, jadi ngebentuk bayangan hitam. Pokoknya berusaha positif lah di situ. Namun nggak lama kemudian, Heru, Mas Nano, tolong! sontak Bang Heru yang lagi jaga-jaga, terus Mas Nano yang lagi ada di tenda lari ke tempat Yanti dan Gina buang air. Bang Heru nanya, kenapa lu? Yanti sama Gina gak bisa ngomong apa-apa. Mereka cuma nunjuk ke arah sebuah pohon besar sambil pelukan dan nangis. Mas Nano sontak ngeliat ke arah pohon besar itu. Dia langsung komat kamit baca doa, gak tahu doa apa. Akhirnya Mas Nano bilang, udah yuk masuk tenda, tidur lagi. Waktu itu kalau gak salah udah jam 11 malam. Sampai di tenda lagi, mereka pun langsung tidur. Lagi enak-enak tidur. Tiba-tiba, Kita pindah aja yuk, jangan ngecamp di sini. sempat terjadi perdebatan di situ antara pindah atau enggak. Tapi lagi-lagi Mas Nano nenangin mereka. Pada akhirnya, gerimis reda dan mereka pun sepakat buat pindah tempat. Mereka beresin lah tuh tenda beserta peralatan-peralatan lainnya. Setelah udah beres semua, malam itu juga mereka melanjutin perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Selama perjalanan menuju ke pos 6, banyak sekelebatan hitam putih berterbangan di antara pohon-pohon. Gak tahu makhluk apa itu. Yanti sama Gina sempat nyorot pohon-pohon gede itu pakai senter. Bang Heru sontak bilang ke mereka berdua, jalan lurus ke depan, gak usah senter-senter pohon-pohon itu. Masih dalam perjalanan menuju ke pos 6, mereka juga ngedenger ada suara orang ketawa cekikikan. Suara ketawa ini kedengarannya tuh jauh, kayak berasal dari dalam hutan. Seketika mereka semua merinding denger itu, kecuali Mas Nano. Dia kelihatan biasa aja. Bang Heru udah jalan di situ dengan nafas yang ngos-ngosan dan kaos yang basah karena keringat. Udara malam yang dingin jadi gerah buat dia. Terus jalan dan tiba-tiba, dek, Bang Heru kesandung dan jatuh. Dia ngerasa kayak ada yang nyelengkat kakinya dia. Tapi dia yakin itu bukan akar pohon. Karena dari tadi tuh headlampnya diarahin ke bawah, ke depan, ke bawah, ke depan. Gak lama setelah jatuh itu, sontak penglihatan dia jadi gelap alias pingsan. Dan dalam pingsan itu, Bang Heru mimpi ngelihat suatu sosok. Bisa tebak gak sosok apa? Bang Heru ngelihat gadis berpakaian kayak putri kerajaan, persis sama kayak yang Bang Heru lihat di kamar mandi base camp. Sosok itu cuma senyum dan nolong Bang Heru buat diri. Di saat yang bersamaan, dia nunjuk ke satu sosok yang lain. Pas Bang Heru ngeliat ke arah yang ditunjuk sama putri itu, ternyata ada sosok tinggi besar, berbulu, bertanduk, giginya bertaring, matanya merah, kayak api yang menyala-nyala. Gak tahu makhluk apa itu. Bang Heru bilang kalau dia sepertinya pernah melihat makhluk itu sewaktu dia masih kecil di sebuah hutan larangan di lereng Gunung Slamet. Balik lagi, ternyata bener. Setelah jatuh itu, Bang Heru pingsan. Dan untungnya ada pohon yang nahan badannya dia. Jadinya dia gak jatuh menggelinding sampai ke bawah jurang. Bang Heru baru sadarin diri pas pipinya ditampar sama Mas Nano. Berarti bener, pas pingsan itu dia mimpi ditolong sama putri kerajaan tersebut. Oke, setelah Bang Heru sadar, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke pos 6 Pondok Angin. Bisa dibilang menuju ke batas vegetasi. Pohon mulai jarang, jarak-jaraknya udah mulai berjauhan satu sama lain. Sampai di pos Pondok Angin itu, mereka ngecamp lagi, ngedirin tenda dan segala macam. Waktu udah jam 2 malam. Akhirnya mereka tidur dan tidurnya nyenyak. Gak ada gangguan sama sekali dari para penghuni Gunung Raung. Besoknya mereka bangun kesiangan.
sekitar jam 6 pagi. Dan udah pasti nggak dapet momen sunrise. Ya udahlah kan. Setelah bangun itu mereka pun masak air, bikin teh dan sarapan mie instan. Setengah jam kemudian, setelah udah siap semua, berangkatlah mereka ke puncak. Mereka ke puncak ini nggak bawa tenda, tendanya ditinggal di situ. Jalur menuju puncak adalah jalur maut, karena kanan kirinya adalah jurang. Lebar jalur kurang lebih setengah meter dan berpasir. Salah nginjek dikit, wassalam. Ketelitian, kesabaran, dan kerjasama benar-benar dibutuhin di sini. Singkat cerita, setelah susah payah, pada akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Raung, yaitu puncak sejati. Jadi dari puncak Raung itu, kita bisa melihat kawahnya Gunung Raung dengan kedalaman kurang lebih 500 meter. Seperti biasa, mereka foto-foto dan menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Nah, pas lagi asik-asik foto, tiba-tiba, sret! Yanti kegelincir dan masuk ke dalam jurang. Untungnya, si Yanti masih sempat pegangan sama akar-akar yang menjulur di bibir jurang dan ketahan sama beberapa pohon kecil. Jadinya dia nggak jauh terperosok sampai ke dasar jurang. Sempet keperosok itu kurang lebih sekitar 10 meteran lah. Bang Heru pun nolong Yanti dengan cara narik dia. Yanti nangis di situ. Tapi Bang Heru terus teriakin dia buat fokus dan nyuruh dia buat pegangan ke akar-akar yang menjulur dan injek bebatuan apa aja sebagai tumpuan kakinya. Yang menarik perhatian adalah Bang Heru ngeliat di pinggir jurang itu ada sebuah bunga. Gak tahu bunga apa, tapi bunga itu besarnya itu sebesar bunga matahari. Nah, bunga itu diambil sama Yanti, terus dimasukin ke kantong celananya. Pada akhirnya, Yanti bisa selamat naik lagi ke atas dengan cara ditarik meskipun kaki sama tangannya itu luka-luka. Setelah semua udah aman, mereka pun turun lagi ke pos pondok angin, tempat mereka ngecamp. Sesampainya di sana, Gina langsung ngobatin luka-lukanya Yanti. Sedangkan Bang Heru dan Mas Nano cuma duduk diam sambil ngerokok. Abis itu Gina masak buat makan siang dan mereka makan tuh. Selesai makan, Bang Heru nyuruh Yanti buat istirahat di dalam tenda, buat menstabilkan kondisi mental dan fisiknya. Waktu semakin berlalu dan gak berasa, sekarang udah siang menuju sore. Kira-kira jam 2-an mereka beberes tenda dan perlengkapan lainnya. Lalu dimulailah perjalanan turun. Di sini, kengerian pun dimulai. Kalian pikir memetik bunga itu dan membawanya tidak akan menimbulkan konsekuensi? Apa yang bakal terjadi sama mereka selanjutnya? Penasaran kan? Tonton di part 2. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.